masuk Mas Alvan. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Gak apa-apa ini. Ya. Mana sih di luar? Gimana kabarnya? Baik itu, tapi ya gitu, tidak baik. Baik begitu. Oh, Gimana? tadi di perjalanan gimana? Macet bu di sini bu. Oh, macet ya? Iya, panas lagi. Panas. Iya. Ya memang tadi ada perbaikan jalan itu di kota. Oh, pantesan bu. Iya. Soalnya kok tumben gitu, panas. Kok tumben macet gitu panas. Pokoknya cuacanya gak enak juga. Iya, saya juga tadi kena macet di situ. Tapi gimana nih? Kayaknya ada masalah dari muka-mukanya ini, kayaknya banyak masalah nih, misalkan. Malu saya bu. Loh, kok malu? Gak usah malu, ayo coba cerita sama ibu. Ya. Saya orangnya takut bu kalau mau cerita ke orang lain. Kalau saya tuh aslinya kalau mau terbuka ke orang lain ya harus saya tahu karakternya dulu gitu. Oh, kalau di layanan bimbingan konseling kan saya sebagai bimbingan konseling ini ya, pada layanan sekarang itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahannya Mas Alvan ini kalau cerita ke ibu tuh bakal simpan erat-erat, gak bakal ibu cerita ke siapapun itu. Jadi yang tahu permasalahannya Mas Alvan itu ibu sama Mas Alvan doang. Itu jadi Mas Alvan bisa cerita semua masalahnya Mas Alvan ke ibu. Gak usah takut ya. Tapi beneran aman ya itu? Aman, beneran. Soalnya di layanan bimbingan konseling ini sudah ada asas kerahasiaan. Memang kita sudah berjanji sebelum kita jadi BK itu sudah ada perjanjian memang di situ. Oh, iya, Bu. Jadi Mau dimulai dari mana ya Bu? Saya bingung. iya, jadi coba cerita. Jadi gini Bu, saya itu masalah aneh Bu, gak sholat subuh. Loh, kok bisa Mas nggak sholat subuh? Kalau gak sholat subuhnya itu ya bisa dibodoh ya Ibu. Tapi ini yang jadi permasalahan saya itu orang tua saya bilang yang nyelekit ke hati saya Bu. Ya. Jadi saya sebagai anak tuh tertekan gitu, mau kemana-mana tuh gak enak gitu. Apalagi kayak tadi tuh udah macet, cuaca gak mendukung, terus ada tekanan batin. Sudah itu Bu, saya pokoknya Nambah gitu ya Mas ya? ya, Kok bisa sampai gak sholat itu? Emang tidurnya itu ya sampai larut malam gitu ya Mas? iya Loh, kok gitu? Kenapa? itu Bu, sering teleponan. Punya pacar Mas ya? Iya Oh, Bu. Masnya punya pacar. Iya, sampai gak bisa bangun subuh. Ya soalnya saya kalau teleponan ibu dari jam 9 nanti ya memang nggak mati-mati gitu Bu, tapi tidurnya itu kadang jam 2, jam setengah 3 itu Ibu. Jadi untuk bangun subuh itu susah. Jadi saya mau ceritain yang lebih rinci ya Bu. Jadi gini, ada tuh yang hari Senin, gak tahu kenapa itu ibu gak sampai semarah itu. Saya tuh seperti biasa tuh teleponan, terus pas subuhnya kata ibu saya tuh memang dibangunin, tapi saya gak bangun-bangun. Terus pas jam 7-nya
saya langsung dimarahinnya tuh, mau jadi apa kamu, kok gak sholat subuh, bangunnya jam 7, mau gimana nanti, masa depan kamu tuh kayak gimana kalau gini terus, aku nyesel loh lahirin kamu, gitu ibu. Jadi bukan masalah bangunnya itu bisa dirubah kayaknya ibu, tapi ini ucapan orang tua saya tuh kayak nyelekit banget, ingat terus ya ibu. Itu Jadi Mas Alvan bisa mungkin kasih alarm ya di HP-nya. sudah ibu, sudah saya ada usaha, bukan cuma alarm yang di HP, alarm hidup itu sudah ada. Bisa saya suruh bangunin ke cewek saya, tapi sayanya yang nggak bangun gitu. Sampai semalam itu ya. Iya, Bapak apa nama? itu ibu. Oh, ibu. Kalau bapak saya merantau. Memang sebagai seorang ibu itu yang udah ngelahirin anaknya itu kan tujuannya untuk mendidik anaknya ya Mas ya. Jadi ibu itu pengen anaknya itu bisa baik, bisa ikut aturan agama, sholat 5 waktu gitu. Kayak gitu Mas. Sebelum kita ke layanan bimbingan konseling, ibu tuh pengen ngasih tahu ke Mas kalau konseling layanan ini kita ada waktu 40 menit ya. Cukup Mas? Ya cukup. Nah, jadi ibu akan menerapkan teknik modeling. Apa itu ibu? Nah, Kok saya baru dengar? Ya, teknik modeling itu adalah teknik bertukar peran. Jadi Mas itu menjadi perannya ibunya Mas, gitu. Terus ibu ini sebagai Mas, tuh. Tapi nanti nggak apa-apa ya bu, kalau misal kan saya jadi perannya ibu saya, kalau jadi maki itu harus secara Nggak apa-apa. realita gitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mas. Namanya juga bertukar peran. Mas nih ceritain gimana pengalamannya waktu ibunya Mas tuh marah-marah sampai bisa menyakiti, bukan menyakiti, kayak Mas tuh sampai berkecil hati gitu. Iya, bisa ya. Ya, Ya. Tapi Mas ini sudah relax atau gimana? saat ini masih ya agak mendingan sih, tapi masih Iya masih. Coba Mas pejamkan mata dulu, pejamkan mata. mau ngapain? Ya, biar relax Iya, Mas iya. ya. Iya. Nah, coba pejamkan mata. Terus tarik nafas Mas. Tarik nafas. Terus keluarkan. Tarik nafas lagi. Terus keluarkan lagi. Nah, gimana Mas perasaannya? Agak mendingan. Ya, mendingan ya, alhamdulillah. Agak mendingan sedikit. Coba sekarang bisa ya Mas ya jadi ibu ya. Ya bisa. Coba. Langsung ya. Ya, langsung. Ceritanya saya ini telat bangun subuh gitu. Kok bisa ibu tahu? Ibunya Mas tuh tahu kalau saya nggak sholat subuh. Ya. Langsung ya bu. Ya. Bangun, ngapain? Kok gak bangun, gak sholat subuh, teleponan terus. Mau jadi apa kamu? Bangun. Iya bu, tunggu. Dibangunin malah tunggu, bukannya langsung sholat. Ini sudah jam berapa ini? Kok gak bangun? Kamu ini ya jadi anak gak becus. Mau jadi apa? Teleponan, pacaran terus. Nanti nyesel saya ngelahirin kamu.
Gak betul jadi anak, bukannya bersyukur. Dilihatin dari kemarin-kemarin kok enak-enak terus. Gak paham saya. Iya Bu, saya telah bangun subuh. Saya sudah hidupin alarm, tapi saya tetap aja kebablas bangun subuhnya. Ya kamu harus sadar, bukan masalah alarmnya, tapi itu kamu teleponan terus. Emang siapa cewek itu? Ngapain dia? Kok telepon-telepon bicarain apa? Masa depan aja dibicarain. Kamu yang kayak gini. Iya, soalnya saya juga gabut itu Bu kalau tengah malam. Gak butuh baca Al-Quran, bukan teleponan. Yang haram-haram yang dilakuin. Heran. Ibu jangan marah kayak gitu, saya tuh takut. Ibu tuh gak boleh. Saya tuh baru pertama kali melihat ibu semarah ini. Ya gimana gak marah? Subuh aja telat terus. Dari kemarin-kemarin dilihatin kok malah makin enak. Mau jadi apa nanti? Mau jadi kuli? Mau jadi tani gitu? Becus. Jangan kayak gitu. Iya Bu, saya nggak mau nanya lagi. Saya besok bakal sholat jam 4. Tahajud pun saya mau lakuin. Ya emang harus kayak gitu. Ibu jangan sampai bilang saya nggak bersyukur punya anak kamu. Ya, ya, saya minta maaf. Saya ngerasa gak berguna sekarang jadi anak Bu. Ibu sampai ngomong kayak gitu. Apa mending saya mati aja ya Bu ya? Kan Ibu udah bilang buat apa saya ngelahirin kamu. Apa mending saya mati aja Bu ya? Jangan. Aku tuh bilang kayak gitu. Ya aslinya kasihan juga sama kamu. Soalnya masa muda itu cerminan masa tua. Gitu. Seperti itu Ibu. Cuman tapi respon Ibu gak kayak saya. Soalnya waktu itu saya ya kesel, marah juga. Oh, Mas marah-marah ya sama ibunya. Oh, pantas Mas marah-marah, ibunya juga mungkin makin marah juga ya. Iya Ibu. Sampai bilang kayak gitu. Jadi yang penting Mas tuh ngomong ke ibunya. Mas juga harus berubah. Mas juga nih harus bisa berubah nih dari perlakuannya Mas yang nggak bisa bangun subuh, telat subuh. Jadi Mas tuh bisa bangun azan tuh Mas langsung sholat nih. Gitu. Jadi mungkin teleponannya itu boleh jam 9 gitu. Tapi mungkin langsung tidur ya jam 9 itu ya. Iya, Ibu. Jangan tidurnya itu jam 2 baru tidur tuh jangan ya Mas ya. Tapi boleh kalau jam 9 telepon, nanti jam 12 tidur itu. Jam 12 ya, kalau bisa itu jam 11 dah. Soalnya jam 12 itu biasanya virus-virus penyakit tuh masuk ke tubuh kita gitu. Kalau jam 12 itu. Pantesan saya sering marah-marah ya Bu. Iya. Mungkin itu faktornya. Dan mungkin faktor ibunya Mas itu marah-marah, ya dia tuh khawatir sama Mas gitu, takut Mas tuh kena penyakit. Kan banyak tuh Mas ya yang kena penyakit malaria gitu malam-malam gitu. Iya mungkin Bu, soalnya ini Bu, saya melihat dari respon Ibu tadi, saya kayak tenang gitu, adem gitu, meskipun dia marah-marah tuh kayak gimana gitu kalau marah, apalagi sampai caci maki juga nggak sholat gitu. Dari Ibu saya bisa belajar gitu cara nanggepinnya kayak gimana, jangan ngasih emosi lawan sama emosi, tapi ya
bicarakan baik-baik gitu. Menurut saya tadi ibu nggak tahu kalau salah ibu. Iya. Tapi Iya. benar kata ibu, perasaan saya tuh sekarang tuh mendingan saya bisa berpikir mana yang lebih baik, mana yang enggak gitu. Jadi modeling ini cukup membantu untuk saya. Jadi Mas tuh itu ya, yang pertama Mas nih tidurnya jangan lewat jam 12 kalau bisa ya. Nah, itu. Terus pasang alarm gitu. Kalau bisa Mas tuh bisa buktiin ke ibunya Mas kalau dari setelah ada layanan ini dan Mas tuh bisa minta maaf sama ibunya Mas. Terus Mas besok lagi bisa buktiin ke ibunya Mas kalau saya tuh bisa berubah, saya tuh bisa sholat tepat waktu gitu. Kalau bisa Mas sholat ke masjid nih tuh biar ibunya Mas tuh bangga gitu ngelahirin Mas itu ya. Terima kasih untuk saran-sarannya, itu sangat membantu untuk saya. Soalnya saya nggak pernah kepikiran hal baiknya gitu, apa resikonya nanti. Yang saya tahu cuma dari kemarin-kemarin ya itu caci maki, dimarahin, ngapain gitu. Saya juga anaknya gitu. Yang saya pikirin itu bu, tapi setelah saya ketemu ibu tuh kok beda gitu. Itu bu, terima kasih atas sarannya. Dan hubungan Mas itu sama ibunya renggang gitu ya Mas ya? Iya bu, ya soalnya saya mau lihat aja nggak berani gitu. Tapi setelah tadi tuh kayak marah, tapi kayak membangun keharmonisan keluarga gitu ibu. Iya. Jadi Mas minta maaf dulu ya ke ibunya Iya, karena Mas kan juga balik marah ya sama ibunya. Iya. Iya. Jadi Mas tuh gak boleh marah-marah sama orang tua. Iya, ibu. Harus taat sama orang tua, taat sama agama juga. Gak boleh ya lalai sholat lagi ya. Iya ibu, akan saya usahakan. Terus kayaknya ya Mas ya. Oh iya ibu. Waktunya udah mau selesai. Apa Mas butuh tindak lanjut tentang permasalahannya Mas? Oh nanti kalau saya ada masalah lagi atau lagi boleh kan? Iya, Saya bisa usul langsung lagi ke ibu. Soalnya teman-teman saya loh pada gak guna, gak bantu juga. Iya, bisa. Mas udah punya WA-nya Ibu? Iya ibu, sudah. Sudah. Kan ada tuh di pelan. Oh Nanti iya. saya catat ya. Oh iya. Ya nanti kalau ada apa-apa Mas bisa langsung chat Ibu, mau telepon enggak apa-apa. Iya, ibu. Mau cerita chat enggak apa-apa, mau ketemu juga enggak apa-apa. Iya, ibu. Itu ya atur jadwal ya Mas ya. Iya ibu. Ya. Gimana perasaannya tapi udah belum? Iya, belum dulu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu juga. Alhamdulillah ini. Iya. Ya. Nah, mungkin saya mau pulang dulu ibu, soalnya masih mau beli juga. Oh iya, enggak apa-apa. Hati-hati Mas ya. Iya ibu. Ya. Terima kasih ya. Mas. Boleh bu. Salam.